Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Arya panggil Brian, berusaha mengejar Arya. "Ada apa?" jawab Arya dengan wajah datar. "Apakah kau masih marah padaku?" tanya Brian pelan. Sungguh, gue gak pernah berniat buat ngelakuin semua itu. Sorry, ucap Brian tulus. "Udah gue maafin," jawab Arya namun masih dengan nada dingin dan datarnya. Gue tahu gue salah dan gue juga belum sempat meminta maaf sama lo waktu itu. Please maafin gue, ucap Brian lagi. "Segampang itu?" tanya Arya dengan menautkan kedua alisnya. "Gue tahu lo kini sudah bahagia, Gue mohon lupakan kejadian yang lalu," ujar Brian. "Dan juga gue sekarang sudah tidak bersamanya," imbuh Brian. "Haha, apakah kau dicampakkan juga?" tanya Arya dengan nada sinis. Lo tahu bagaimana gue dari dulu. Gue sama sekali gak nyesel karena pernikahan lo dan Tata batal. Karena kalau sampai itu terjadi, gue gak jamin sekarang lo akan bahagia seperti sekarang, ucap Brian membuat Arya terdiam. Arya berpikir memang ada benarnya bila dulu dia menikah dengan Tata, apakah dia akan sebahagia ini. Namun tetap saja, ia masih merasa kesal dan tersakiti akibat pengkhianatan sahabatnya sendiri. "Apa lo tahu kabarnya saat ini?" tanya Brian pelan dan menatap wajah Arya dengan intens. "Gua gak peduli," jawab Arya. "Dia sakit," ucap Brian dengan wajah datarnya. "Dia sendiri," imbuhnya. "Dan gue juga sudah bercerai dengannya," katanya lagi, membuat Arya terkejut dan menatap ke arah Brian. "Sekali lagi, gue minta maaf karena udah ngehancurin persahabatan kita dulu. Iya, istri lo cantik dan baik ya, jauh lebih sempurna dari Tata," ucap Brian seketika, membuat Arya menatapnya dengan tajam. "Jangan macem-macem loh," seru Arya. "Hahaha," Brian tertawa. Seperginya Brian, Jennar pun datang dan menatap datar pada Arya yang kini masih melihat ke arah Brian. "Mas," panggil Jennar untuk ketiga kalinya. Namun Arya masih tidak bergeming sama sekali. Pikiran Arya melayang entah kemana. Ia memikirkan mengapa Brian dan Tata bercerai dan Tata sedang sakit. Sakit apakah? Begitulah kira-kira pemikiran Arya. "Mas Arya!" teriak Jennar tepat di telinga Arya hingga membuat sang empunya terkejut. "Astaga Yang!" ucap Arya terkejut dan mengusap dadanya. "Jennar tuh dari tadi manggilin Mas Arya loh," ucap Jennar kesal. "Maaf Je," ucap Arya. Dek! Jantung Jennar seolah seperti terhenti saat suaminya memanggilnya dengan nama bukan sayang lagi. Jennar sebenarnya mendengar pembicaraan antara Arya dan Brian. Jennar memang tidak mengenal Brian, namun saat nama Tata disebut, disitulah Jennar tahu siapa Brian. Dan hati Jennar begitu sakit kala melihat suaminya melamun setelah mengobrol dan membahas tentang Tata. Bahkan kini panggilannya pun berubah. Entah sadar atau tidak, yang jelas ucapan Arya membuat hati Jennar seperti tercubit. "Ada apa?" tanya Arya sambil menatap bingung ke arah Jennar yang malah terdiam. "Gak apa-apa, gak jadi," jawab Jennar dengan wajah datar lalu pergi. "Kamu kenapa sih?" tanya Arya sedikit kesal saat berhasil mencekal tangan Jennar. Jennar menoleh dan melihat ke arah Arya sebentar, lalu menarik nafasnya dalam. "Gak apa-apa," ucap Jennar melepaskan cekalan Arya, lalu pergi. Arya yang merasa Jennar sedikit berbeda, ditambah pikirannya yang kembali kacau, membuat suasana hatinya semakin tak menentu. "Jennar, lo kenapa?" tanya Caca saat melihat Jennar duduk sendirian menatap kedua anaknya yang sedang bermain dengan encus. "Caca, ngapain di sini?" tanya Jennar terkejut. Pasalnya ini adalah malam pengantin bagi Caca dan Dimas. Harusnya mereka langsung menuju hotel. Tapi mengapa Caca masih di rumah utama? "Emang kenapa? Gua gak boleh di sini?" tanya Caca, kini ikut mendudukan dirinya di samping Jennar.
Enggak, bukan gitu, Cak. Kan ini malam pertama kalian. Bukannya Mama udah nyiapin hotel ya buat kalian? Tanya Jenar. Itu, Je. Tunda dulu, jawab Caca dengan malu-malu. Tunda, tanya Jenar bingung. Jenar tertawa terbahak-bahak mendengarkan cerita Caca. Ia merasa kasihan dengan kakak iparnya karena sudah lama berpuasa, giliran mau berbuka malah gagal oleh sirup merah. Jenar sialan, udah kek jangan ketawa mulu, ucap Caca kesal. Habisnya lucu, haha. Kamu bisa bayangin gak sih, Cak, lagi puasa, pas mau buka, es sirupnya pecah, kata Jenar kembali tertawa. Sebenarnya Caca juga kasihan dengan Dimas, namun mau bagaimana lagi, ia juga tidak tahu kalau dirinya sedang kedatangan tamu. Dasar tamu gak ada akhlak emang, umpatnya dalam hati. Ada apa ini? Seru banget, kata Tamara yang baru saja ikut bergabung. Loh Caca, kenapa kamu di sini? Tanya Tamara sukses membuat Jenar kembali tertawa. Mantu Mama yang satu itu kayaknya lagi kesurupan deh mah. Dari tadi bengong, sekarang ketawa ngakak, ucap Caca kesal. Kamu kan juga mantu Mama sayang, kata Tamara. Iya, tapi mantu pertama Mama yang kesurupan, kata Caca terkekeh. Caca sialan, kata Jenar kesal. Itu mah sirup Caca pecah, jadi Kak Dimas batal buka puasa, hahaha, kata Jenar kembali tertawa. Buka puasa, sirup pecah. Tamara menggaruk kepalanya dengan bingung. Lalu sedetik kemudian ia malah ikut tertawa. Jenar yang melihat Tamara tertawa pun kembali ikut tertawa. Astaga, kasihan sekali anak sulung Mama itu, hahaha, ucap Tamara tertawa sampai keluar air mata. Mah, rengek Caca malu. Sekarang di mana suami kamu, Cak? Tanya Tamara setelah menghentikan tawanya. Itu mah, Caca bingung harus menjawab apa. Jangan bilang sedang bersolo karir, ucap Tamara kembali tertawa disusul Jenar yang semakin tidak bisa menahan tawanya. Astaga, Kak Dimas, hahaha, kata Jenar. Saat sedang tertawa, Jenar tanpa sengaja menatap Arya yang sedang berjalan menuju arahnya. Jenar langsung menghentikan tawanya dan pamit pada Caca dan Tamara. Mah, Jenar kesana dulu ya, mau cari Twin J, kata Jenar lalu segera mengambil jurus 1000 bayangan atau langkah 1000. Kamu ada masalah Ar sama Jenar? Tanya Tamara yang merasa anak dan menantunya sedang dilanda angin kecil. Enggak kok mah, emangnya kenapa? Tanya Arya. Itu Jenar tadi mau kemana? Tanya Arya lagi. Nyari Twin J, ucap Tamara masih dengan menatap tajam Arya. Mah, Caca ke kamar saja ya, kasihan Mas Dimas sendirian, kata Caca lebih baik pamit daripada terlibat percecokan dengan mertua dan ipar barunya. Caca yang memiliki feeling kuat juga merasa hubungan Jenar dan Arya sedikit memiliki kerenggangan. Arya ke Jenar dulu mah. Arya pamit dan menghampiri Jenar setelah mendapatkan khotbah dari Tamara. Baru sehari jadi mantu, udah lihat perang dunia. Astaga, Caca terus bergumam sambil berjalan menuju kamarnya. Kamu kenapa? Tanya Dimas saat melihat Caca memasuki kamarnya dengan bibir terus menggerutu. Astaga, kaget aku, seru Caca terkejut karena mendengar suara Dimas. Kamu kenapa? Jalan kok sambil ngedumel begitu, ada apa? Dimas membawa Caca agar duduk di tempat tidur. Kayaknya Jenar sama Kak Arya ada masalah deh yang, kata Caca. Kak Arya, tanya Dimas dengan menautkan kedua alisnya. Aku bingung mau manggil apaan, jawab Caca sambil menggaruk tengkuknya. Sekarang dia jadi adik kamu, jadi panggil saja Arya, ujar Dimas. Tapi umur dia lebih tua dari aku, kata Caca memanyunkan bibirnya. Biarin aja, kedudukan kamu lebih tua dari dia. Kamu istri aku dan dia adik aku. Anggap aja dia sama kayak Bian, kata Dimas. Lah kalau Bian mah udah biasa aku sama dia, ucap Caca.
Nah, biasakan dari sekarang, samain Arya dan Bian, gak ada bedanya. Nanti kamu kalau sudah lama di sini akan terbiasa kok. Dan kamu jangan kaget saat tahu sifat asli Arya yang jauh dari ekspektasi kamu. Jelas Dimas panjang lebar. Encus, malam ini kalian tidur aja di kamar kalian ya, biar Twin J sama aku, ucap Jenar saat memasuki kamar Twin J. Ah iya Nona, jawab kedua Encus, lalu mereka pergi keluar kamar karena Twin J sudah tidur. Jenar langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur sambil menatap kedua anaknya. Sesak itulah yang ia rasakan saat ini. Jenar bingung mengapa begitu sulit mengutarakan isi hatinya. Mengapa ia malah lebih memilih diam menunggu agar Arya peka. Namun Arya sama sekali tidak peka juga. Mengapa Jenar harus diam dan menangis sendirian, memendam rasa sesak itu sendiri? Jenar terisak dalam lamunannya. Hingga tak lama ia pun tertidur karena hatinya sudah lelah. Ceklek, Arya membuka pintu kamar Twin J dan mendapati Jenar yang sudah tertidur pulas dengan memeluk Javi, sedangkan Javier sudah tidur di ujung dekat tembok. Sayang, panggil Arya lembut sambil mengusap kepala Jenar. Jenar tak bergeming walau sebenarnya ia mendengar. Sebenarnya Jenar bingung dengan dirinya sendiri. Mengapa ia harus marah? Mengapa ia harus diam seperti ini? Apakah ia marah hanya karena Arya memanggilnya dengan nama? Atau dia marah karena mendengar nama mantan Arya? Jenar tidak tahu dan Jenar tidak mau tahu. Yang jelas untuk saat ini ia sedang ingin diam. Sayang, pindah ke kamar ya, tanya Arya. Karena tidak mendapatkan respon, Arya pun hendak mengangkat tubuh Jenar. Namun Jenar malah memeluk Javi hingga membuat Arya mengurungkan niatnya. Dengan perasaan kecewa dan kesal, akhirnya Arya memilih keluar kamar dan kembali ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, ia terus berpikir di mana kesalahannya hingga membuat Jenar mendiamkannya. Saat Arya sedang berpikir, tiba-tiba nama Tata kembali mengusik pikirannya. Arya pun segera mengambil ponselnya untuk menghubungi Arlan agar mencari tahu bagaimana keadaan Tata. Sedangkan Arlan yang mendapat tugas seperti itu di jam Kunti sangat terkejut. Bagaimana bisa Arya memintanya untuk mencari tahu kabar mantannya? Untuk apa? Dengan mata setengah mengantuk, Arlan hanya menjawab dengan iya. Lalu setelah panggilan terputus, Arlan langsung mengumpat Arya.